Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK PP-TPPU. Saya sudah siap hadir, kata Mahfud MD. Jangan sampai Benny Kaharman, Arteria Dahlan, dan Pak Arsul Sani ada alasan lain untuk tidak menghadiri. Ini tantangan menantang betulnya. Dianggap ya atau dituding itu melanggar undang-undang yang ada. Menurut Anda bagaimana ini? Tidak melanggar, karena fungsi dia sebagai Ketua KNK PPTU itu. Pak Mahfud sedang mengingatkan bahwa persoalan ini sangat serius. Jauh akan muncul sebagai harapan dari pemberantasan korupsi dan juga akan mengangkat legitimasi dari pemerintah Pak Jokowi. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah Pak Jokowi itu untuk mendukung langkah-langkah ini. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Prof. Mahfud ini adalah bulldozer untuk mengungkap kasus-kasus besar atau mengungkap kotak Pandora di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah puasa kepada yang menjalankan. Baik, kali ini kita akan membahas dengan Prof. Hikam dan Mas Taufik, yaitu yang sangat serius menurut saya ini, persoalan bangsa yang dahsyat ini. Ya, sampai terjadi silang sengkarut dan seperti tantang menantang ini, Prof. Jadi beritanya di Twitter, kemudian di media, bahwa Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menantang Komisi 3 DPR RI untuk tak lagi mengubah jadwal rapat untuk membongkar kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun. Selaku Menko Polhukam dan Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU, Mahfud mengaku siap untuk berbicara di hadapan para dewan di ruang rapat Komisi 3, yaitu Rabu tanggal 29 Rabu depan, ya. Rabu tanggal 29 Maret ini. Begini, Prof, tweetannya Mas Taufik. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK PP-TPPU. Saya sudah siap hadir, kata Mahfud MD. Dan yang lebih ngeri lagi sebetulnya ini di Twitter beliau ini, Prof, itu ya. Jangan sampai Benny Kaharman, Arteria Dahlan, dan Pak Arsul Sani ada alasan lain untuk tidak menghadiri. Ini tantangan menantang betulnya. Ya. Kemudian juga sama nih, Benny Kaharman gituan, siap, welcome untuk menyambut Pak Mahfud. Sepertinya ini pertarungan kelas berat ini. Pertarungan 3 advokat sekaligus melawan 1 menteri, Prof. 1 menteri. Iya. Itu advokat semua itu ketiganya itu. Oke, Mas Taufik. Kalau Anda melihat kasus seperti ini ya, polemik antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 dan ada tantang menantang ini gitu ya. Anda melihatnya seperti apa nih? Itu percaturan politik yang luar biasa di ranah hukum ini. Karena apa? Yang terjadi kemarin belum lama ini, di mana Arteria Dahlan dengan beberapa teman di Komisi 3 rupa-rupanya menyoroti tentang kasus 349 triliun yang dibeberkan oleh Prof. Mahfud. Ini merupakan sesuatu yang memang ibarat bola panas yang digulirkan oleh Prof. Mahfud. Ini merupakan satu pemandangan yang luar biasa dan itu sangat dinanti oleh masyarakat. Karena kegaduhan politik dan situasi yang carut-marut di bidang law enforcement ini membuat Prof. Mahfud sangat jengah gitu. Karena harapan Pak Mahfud selaku Ketua KNK PP-TPPU ya, ini kan menghendaki adanya transparansi di bidang hukum dan terutama masalah keuangan. Oke, Mas Taufik, ini kan sorotannya bahwa Prof. Mahfud sebagai Ketua KNK TPPU itu dianggap ya atau dituding itu melanggar undang-undang yang ada, karena membocorkan rahasia negara itu tentang tindak pidana pencucian uang. Ini menurut Anda bagaimana ini?
Ya, memang kalau kita melihat secara normatif dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU, terutama di pasal 11, memang di sana ada ketentuan di ayat 1 menyatakan bahwa aparatur pemerintah termasuk PPATK ini termasuk penyidik, dia tidak boleh membeberkan hasil temuan itu ke publik. Karena seandainya dia membeberkan itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tapi jangan salah bahwa di situ masih koma. Terusannya adalah kecuali untuk kepentingan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini Pak Mahfud sebagai ketua KNK PP TPPU ini punya kapasitas untuk menyampaikan itu ke publik. Jadi menurut Anda bahwa Pak Mahfud itu tidak melanggar? Tidak melanggar, karena fungsi dia sebagai ketua KNK PPTU itu. Dan ini kan berarti bosnya PPATK kan berarti bosnya PPATK, sehingga ketika intelijen keuangan PPATK menemukan itu terus dilaporkan ke Pak Mahfud selaku ketua koordinasi. Nah, terus dia menyampaikan ke publik. Ini bukan dalam kapasitas dia membocorkan rahasia negara, bukan, tapi ini satu fakta yang ditemukan dan diharapkan itu sebagai satu proses amputasi bagi situasi yang sekarang belum juga kunjung berakhir dalam kasus-kasus korupsi. Oke, saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Prof Mahfud, ada press conference di situ dengan Bu Sri Mulyani ya Prof, itu menurut Anda tidak melanggar? Dalam fungsinya sebagai ketua KNK TPPU dia tidak melanggar ya? Tidak melanggar hukum. Tidak melanggar. Ya, cukup bagi saya jawabannya. Oke, kalau menurut Anda bagaimana ini Prof? Ya, pertama-tama saya tidak akan melihat dari sisi hukum ya. Betul. Saya bukan expert di bidang itu. Tapi saya tentu sebagai pengamat politik melihat apa implikasi politik di dalam soal ini. Nah, yang pertama saya kira dari wacana yang beredar di media ini, kita bicara tentang masalah bagaimana publik akan melihat. Yang sering kita anggap sebagai optiknya ada di mana. Nah, kalau kita lihat sampai sekarang ini, optik akan diarahkan justru kepada anggota-anggota DPR yang mencoba untuk menganggap atau menduga ada pelanggaran hukum tadi itu. Ya, ini tentu berkaitan dengan sekarang ini publik sedang menyukai Pak Mahfud MD, dan apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Mahfud MD itu merupakan concern dari publik seluruh Indonesia, yaitu pemberantasan korupsi. Apalagi kalau kita lihat berbagai tindak yang disebut sebagai tipikor itu seringkali malah mengecewakan masyarakat kalau dilihat dari bagaimana kasus-kasus itu kemudian ditangani oleh lembaga penegak hukum, dan kemudian banyak juga kasus yang kemudian tidak jelas. Nah, lagi-lagi optik sekarang ini sedang mengarah kepada pertanyaan kepada apa alasan yang dikemukakan atau dipakai oleh anggota DPR. Nah, kalau kemudian anggota DPR ini ternyata justru menggunakan argumentasi legal formal yang dengan sangat mudah dibantah oleh misalnya oleh para pengamat hukum seperti Mas Taufik. Kalau kemudian optik ini diperlebar lagi, kemudian publik akan melihat sebetulnya siapa saja yang kemudian melakukan dugaan-dugaan seperti ini, dari fraksi mana. Nah, kalau kemudian publik kemudian minta agar fraksi-fraksi ini juga dipetani atau diteliti, jangan-jangan kemudian malah akan terjadi perluasan persoalan. Karena DPR sampai hari ini kan tidak kompak di dalam mempersoalkan masalah hukum tadi itu, sementara optik publik ini jelas menginginkan agar Pak Mahfud membongkar semua ini. Kalau cuma diserahkan pada PPATK saja tidak cukup. Nah, makanya itu saya bisa melihat kenapa Pak Mahfud begitu pede di dalam merespon ini. Nah, ditambah satu lagi, Pak Mahfud punya juga argumentasi, ini kok saya
katanya dipanggil DPR tapi nggak jelas kapannya. Nah, ini optik lagi akan melihat bahwa ada ketidak konsistenan dari anggota DPR sampai dikatakan orang-orang ABC ini tolong jangan kemudian bikin alasan untuk tidak hadir. Seolah-olah tantangan memang betul. Jadi saya tidak mengatakan ini tantangan. Ya, tapi saya mengatakan bahwa Pak Mahfud sedang mengingatkan bahwa persoalan ini sangat serius. Sebab praktek-praktek RDP di DPR itu mungkin Pak Mahfud juga berpengalaman. Saya pribadi pernah ada di situ dan berpengalaman juga sebagai menteri maupun sebagai anggota DPR. Seringkali ada kejadian di mana seorang yang dipanggil di DPR kemudian yang menanyakan atau anggota DPR itu tidak konsisten. Ketika dia bertanya, kemudian setelah bertanya pergi keluar, sehingga yang menjawab itu kebingungan juga. Ini mau saya jawab kepada siapa? Apalagi kalau sudah melemparkan dalam tanda petik bom-bom waktu seperti ini, kemudian nanti RDP berikutnya nggak datang. Itu kan malah mencelakakan itu namanya bagi reputasi si anggota DPR. Nah, ini yang diingatkan, jadi bukan ditantang kalau menurut saya. Diingatkan oleh Pak Mahfud, mari dituntaskan. Iya, betul. Iya, karena ini persoalan yang sangat besar dan bukan hanya nasional, Mas ini. Saya pernah membaca bahwa ini juga disoroti oleh media internasional. Nah, sehingga reputasi Pak Mahfud ini juga dipertaruhkan. Sementara juga reputasi DPR, karena DPR itu, Mas, pada akhirnya adalah lembaga politik. Ya, memang bahwa mereka itu legislatur, membuat undang-undang bersama pemerintah. Tapi yang paling penting DPR ini adalah lembaga politik, masyarakat politik. Sehingga pengawasannya juga pengawasan politik. Nah, kalau kemudian dia menggunakan argumentasi legal formal yang seperti itu, sangat mudah untuk kemudian dibantah. Oleh karena itu, menurut saya yang dilakukan Pak Mahfud itu apa istilahnya dalam bahasa Inggris itu double down, artinya menambah lagi pukulan. Jadi pukulan politik dan pukulan optik politik serta komunikasi politik. Artinya sekarang Pak Mahfud itu bukan takut digertak, tetapi justru balik menggertak dengan fakta-fakta yang betul-betul dia miliki. Ya, saya tidak menggunakan kata-kata itulah, itu biar media aja yang menggunakan kata-kata. Kalau saya tetap mengatakan bahwa Pak Mahfud mengingatkan pada DPR, kamu itu sedang dilihat oleh publik Indonesia. Jadi tolong hati-hati dan konsisten. Tentu saja kita belum tahu apa hasil RDP yang akan datang. Bisa saja itu menghasilkan satu penguatan terhadap tuduhan dari DPR, tapi bisa juga sebaliknya, justru Pak Mahfud nanti bisa menjelaskan dan bahkan memperdalam sebetulnya persoalan apa. Jadi saya tidak bicara mengenai substansi dulu, sebab substansi ini masih di dalam perbincangan, dan kemudian DPR ini optiknya seolah-olah dia ingin menutupi persoalan. Begitu. Nah, kalau begitu fungsi DPR mestinya yang terdepan ketika ada kasus ini. Exactly. Fungsi DPR itu kan 3 toh? Pertama pengawasan, legislasi, dan kemudian budget. Nah, ini kan pengawasan di dalam soal ini, termasuk pengawasan tipikor. Kalau logika waras, kalau ada upaya-upaya pemerintah untuk melakukan sesuatu yang strategis seperti pemberantasan korupsi, mereka itu DPR justru harus menyambut dan kemudian memperdalam dan meminta pemerintah agar konsisten dan konsekuen. Bukan malah seolah-olah bisa dibaca optiknya DPR sedang menghalang-halangi. Ya, Mas Taufik. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Prof. Mahfud ini adalah bulldozer untuk mengungkap kasus-kasus besar atau mengungkap kotak Pandora di Indonesia. Menurut Anda itu bagaimana? Ya, jadi langkah-langkah eklektik Prof. Mahfud yang selama ini memang menghiasi media terkesan seperti apa yang tadi Anda sampaikan. Dan ini merupakan satu kewajiban normatif beliau sebagai Menteri Menko Polhukam, kan begitu. Kan memang itu wilayah kerja beliau. Iya, betul. Nah, sehingga kalau dibilang ini Prof. Mahfud
apa semacam nganeh-nganeh atau apa, ya enggak lah, wong itu memang tupoksi yang melekat pada dirinya sebagai seorang Menko Polhukam kan begitu. Karena justru disitulah peran beliau sebagai Menko Polhukam untuk bagaimana menginspirasi KPK, menginspirasi partai kalau dia bekerja secara serius kan begitu. Nah, ini implikasi yang terbesar itu seperti apa nih menurut Anda ini? Ya, saya pernah di dalam podcast Pada Suka ini pernah bicara tentang sosok Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu di samping seorang yang pemberani, juga seorang yang konsisten dalam penegakan konstitusi dan aturan. Jadi menurut saya agak mustahil kalau apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini tanpa ada landasan konstitusional apalagi aturan hukum. Makanya kalau kemudian membaca Twitter Pak Mahfud yang mungkin menurut sebagian orang terlalu keras ya, tapi menurut saya kok masih di dalam koridor bahwa beliau itu mengingatkan bahwa beliau juga punya landasan. Nah, kalau kemudian menjawab pertanyaannya Mas Yusuf, implikasinya juga tidak jauh dari itu. Yang pertama, beliau akan muncul sebagai harapan dari pemberantasan korupsi dan juga akan mengangkat legitimasi dari pemerintah Pak Jokowi. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah Pak Jokowi itu untuk mendukung langkah-langkah ini, apalagi beliau menyandang posisi sebagai ketua KNK tadi itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, implikasi yang kedua, beliau bisa juga karena kepentingan politik yang ada di para politisi, terutama yang ada di DPR, akan dijadikan target. Dan bukan hanya sekali ini, ada orang-orang yang mencoba untuk kemudian menjadi satu menghabisi Pak Mahfud itu mau menciptakan terobosan-terobosan, malah menjadi korban. Ya, contoh paling besar itu apa yang terjadi pada Almarhumah Gus Dur. Almarhumah Gus Dur itu adalah seorang yang ingin membuka terobosan berdasarkan konstitusi. Tapi konspirasi politik yang ada di DPR akhirnya malah menghalangi itu, seolah-olah beliau itu malah menjadi orang yang diduga disudutkan sebagai koruptor dan lain sebagainya. Nah, sejarah kemudian sekarang ini mencatat betapa ruginya bangsa Indonesia ketika Gus Dur kemudian tidak berlanjut sebagai pemimpin. Nah, orang-orang seperti ini nih dalam sejarah dunia, sejarah nasional itu berserakan yang dikorbankan seperti ini. Nah, saya berharap dari dua tadi kemungkinan tadi bukan begitu. Tapi yang pertama yang terjadi yaitu apa yang dilakukan Pak Mahfud ini, kalaupun nanti setahun lagi sudah tidak ada pemerintah Pak Jokowi, akan berlanjut lagi. Apalagi kalau bisa Pak Mahfud kemudian menjabat sesuatu yang mempunyai posisi yang lebih tinggi lagi, begitu. Prof. Anda tadi menyinggung tentang Gus Dur. Nasib Gus Dur waktu itu kan ingin menerapkan konstitusi, tetapi nasibnya berkata lain. Gus Dur tergusur dari tampuk pimpinan nasional. Anda bisa melihat ini dalam konteks kekinian, Prof. Mahfud ini nasibnya akan seperti Gus Dur atau seperti apa nih? Ya, saya tidak bisa melihat ke depan ya, karena tapi arah ke sana itu kan kadang-kadang kita ini ada yang disebut deja vu ya. Kita sudah pernah mengalami kayak begitu. Nah, publik yang saya bilang tadi optiknya ke DPR tadi, kemungkinan juga bisa melihat bagaimana para politisi ini dan kekuatan di belakang para politisi ini yang memang tidak suka kalau praktek korupsi dibongkar, tentu mereka akan bergerak bersama-sama untuk paling tidak menghalang-halangi atau membuat semacam target kepada orang seperti Profesor Mahfud ini. Jadi saya tidak akan kaget kalau kemudian justru akan ada movement yang disponsori oleh pihak-pihak tertentu yang akan malah bergembira dengan pemojokan terhadap Profesor Mahfud. Mas Taufik, apa yang harus dilakukan agar Prof. Mahfud ini nasibnya tidak seperti Gus Dur gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak, rakyat atau civil society? Jadi masyarakat kan paling hanya bisa memberikan semacam dorongan-dorongan atau support moral kepada Prof. Mahfud. Itu yang paling penting.
Karena dengan adanya support moral dari masyarakat, saya yakin Pak Mahfud akan memiliki energi berlipat untuk mengawal proses yang sedang berjalan ini. Apalagi hari ini Prof. Mahfud kan katakanlah ya akan berhadapan dengan 3 singa Komisi 3 kan begitu, betul, yang semuanya itu advokat semua itu. Dan Tapi Pak Mahfud juga profesor hukum. Prof. Mahfud juga bukan sembarang orang, ya kan. Cuma nanti bagaimana ke depan, karena mereka kan bagaimanapun pengendali punya power politik. Sementara Prof. Mahfud kan tidak. Namun sebagai seorang menteri yang justru memegang amanah konstitusi, saya kira dia tidak akan pernah surut. Prof, dan ingat loh Mas, yang harus dilakukan, Prof. ini bisa juga kalau salah menghandle bisa memicu kegaduhan di publik. Iya, betul. Karena saya tadi mengatakan dasarnya adalah opini publik itu sudah sangat berat melihat ke DPR. Iya. Dan Anda tahu kan, ini bukan rahasia, bukan omong kosong, bahwa DPR itu citranya sangat rendah di mata masyarakat. Menurut survei juga ya? Ya menurut apa saja, kecuali anggota DPR sendiri yang bilang. Nah, kalau ini diterus-teruskan, bukan tidak mungkin bahwa ada kegiatan-kegiatan yang kita tidak inginkan, tetapi di dalam rangka untuk membackup semua upaya yang ingin membongkar kasus-kasus besar seperti ini. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini jangan sampai salah langkah sehingga akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Malah bisa begitu. Kemudian juga menimbulkan sebuah kekacauan politik gitu di masyarakat. Begitu ya? Apalagi kan sekarang mereka kan berada di penghujung pengabdian, Exactly. di akhir hayat. Apakah mereka ingin suul khotimah dalam kondisi seperti ini? Kan itu soalnya. Terima kasih Prof. Ikam. Terima kasih Mas Taufik. Mari masyarakat sipil melihat secara jernih apakah langkah Prof. Mahfud ini benar-benar mengaspirasikan halayak masyarakat atau keadilan publik, atau langkah-langkah Pak Mahfud justru sebaliknya akan menjadi sebuah blunder. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di Indonesia melihat secara arif dan bijaksana dan jernih bahwa upaya yang dilakukan oleh Prof. Mahfud benar-benar untuk kemaslahatan bangsa. Terima kasih Prof. Ikam. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.